Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru salamnya, salam tanggal merah. Hamdan li rabbil hasanah Muhammadin wa ankasna min zulmatil jahli wal dayajir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kashfi wa madadika al-jari wa jama'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam kita aturkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir dengan istiqamah di tempat ini tidak lain dan tidak bukan dibalas berlipat ganda oleh Allah dengan kesehatan, kekuatan, keberkahan, keselamatan dan keistiqamahan. Amin. Allahumma amin. Saya ingin sedikit membahas tentang titian syirak. Apa itu titian syirak? Syirak artinya proses. Syirak artinya proses. Proses di mana kita sewaktu hidup di dunia, kau apakan hartamu, kau bagaimanakan nikmat sehatmu, kau apakan keluargamu, kau apakan anakmu. Itu semua pertanyaan lebih banyak ditanggung oleh seorang ayah daripada nanti seorang ibu. Makanya dari suami itu bukannya saja saya terima nikahnya fulan bin fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Bukan itu tujuannya. Apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah setelah mengucapkan niat pernikahan, ada tanggung jawab yang perlu kita jalani, yang kita perlu penuhi, yang perlu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan manusia. Contoh, sudah mengucapkan saya terima nikahnya fulan bin fulan dengan mahar seperangkat alat sholat, itu tidak mudah sebenarnya. Nanti di syirak itu akan dipertanyakan niat itu. Siapa di antara seorang pria yang sudah mengucapkan ijab kabul, maka siap-siap menanggung dosa istrinya, menanggung nanti dosa anaknya, menanggung nanti dosa mertuanya, sebab dia tidak bisa menjaga anak yang telah dimaharkan. Anak yang sudah dimaharkan sama seorang suami, maka tanggung jawab seorang suami daripada anak yang dimaharkan itu tadi. Maka lepaslah tanggung jawab kedua orang tua yang telah melahirkan dia, sebab ada seorang suami yang telah melepaskan tanggung jawab itu dengan ijab kabul. Qabiltu ijab, saya terima kan, udah diucapkan. Nah, apa itu titian syirak? Di dalam kitab ini setelah semua proses di padang masyar selesai, proses sudah dibanting, sudah dibakar, dihidupkan, tulang belulang hancur, mata keluar bernanah, telinga bernanah, semua bernanah, tubuh yang indah di dunia, tubuh yang cantik di dunia, tubuh yang sering digoles di dunia akan mengeluarkan nanah panas lewat telinganya, matanya, semua lubang-lubang yang ada di tubuhnya akan mengeluarkan lahar-lahar panas akibat perbuatan dosa-dosa yang dilakukan di muka bumi. Titian itu persinggahan yang terakhir. Di dalam kitab ini
semua manusia melewati yang namanya sirat. Semua manusia akan melewati yang namanya sirat yang terbentang lurus. Meniti jalan tergantung pada amal-amal kita di dunia. Kalau kira-kira saya bikin perlombaan di dunia ini, saya ambil tali mau saja. Besar kan, tali itu besar. Tali yang ikan kapal itu kan besar. Apa namanya itu? Tali tambang. Saya ambil itu tali tambang, lalu saya ikatkan di pohon satu dengan pohon satu, saya bentangkan lurus. Kira-kira bisa dilewati atau tidak? Ini titian. Karena titian seperti itu. Titian itu lurus dari pohon satu ke pohon satunya. Ketika titian itu saya bentangkan di dunia, jarak 10 meter saja, tidak usah panjang-panjang, 10 meter. Karena orang yang menyeberangi sirat itu bukan seperti perjalanan orang pergi dari sini ke Mekah. Lama, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun baru kita bisa sampai di ujungnya titian Shiratal Mustaqim. Beratus-ratus tahun. Ada orang yang melewati sirat secepat kilat. Ada orang yang melewati sirat secepat kilat yang menyambar siapakah mereka, yaitu wa'adkurafur rasidina Abu Bakar, Utsman, wa Ali, dan seluruh sahabat, 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Itulah orang yang pertama menyeberangi Sidratul Muntaha dengan secepat kilat, termasuk Bilal bin Rabah. Orangnya hitam kecil, tetapi Allah menjamin dia masuk ke surga dengan suaranya yang selalu dikeluarkan, dikomandangkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah, orang hitam, budak lain yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah, budak, orang yang dicambuk, disiksa. Pokoknya kalau orang budak itu apa saja maunya tuannya harus dia ikuti. Apa maunya tuannya dia harus ikuti. Seperti kita di hadapan kedua orang tua kita, wajib kita ikuti perintah. Siapa yang melanggar, orang tua mungkin tidak dapat memukul kita, tetapi surga tidak akan kita cium ketika kedua hati orang tua kita lukai. Insyaallah panas. Saya sempat bahas itu sirat bahasnya. Di sini siapa yang pernah bakar ikan? Ada yang pernah bakar ikan sih? Yang pernah langsung bakar ikan, bukan makan bakarnya, bukan makan ikan bakarnya, tapi yang pernah bakar ikan siapa? Hampir semua pernah bakar ikan. Itu bara yang membakar ikan yang kita ingin makan. Dikaji di dalam kitab ini bahwasanya bara panas api di dunia, di atas panasnya di dunia, nomor satunya di dunia. Apa yang paling panas? Lahar panas Gunung Merapi yang meletuskan lahar panas baru-baru di Semeru. Itu kalau lahar panas melewati rumah kita, tidak mengeluarkan api tetapi menghancurkan sampai dubu-dubunya itu. Bahkan batu yang keras bagaimanapun kalau dilewati dengan lahar panas, seperti Abu Gosok hasilnya. Abu Gosok pernah kita lihat, yang gosok panci halus. Itu panasnya ini api dunia. Itu dikaji oleh para ulama. Panasnya lahar yang meleleh di gunung-gunung dunia 40
melebihi dari miliar-miliar panasnya api yang kelak nanti yang membakar kita, yang tidak mengikuti semua perintah Allah di dunia, maka akan merasakan panasnya api neraka seperti kuku yang kita lihat di lahar panas itu. Satu perkataan ulama, seandainya tubuh manusia di sini, ya anggaplah kita ada 100 orang di sini, 100 orang kita di sini. Seandainya, kata ulama, seandainya para ulama mengatakan, seandainya semua manusia, jangan semua, kita cerita di dalam ruangan ini, seandainya semua orang yang ada di dalam masjid ini baku susun-susun, sampai semua kita bersusun-susun, diteteskan panas api neraka, maka panasnya itu tembus dari atas sampai ke bawah. Tadinya kita bersusun semua. Begitu panasnya itu api neraka. Jadi kalau kita disusun 100 itu, ditetes satu tetes panas api neraka, maka dari atas sampai ke bawah itu seperti lubang sedotan pipet. Dilihat dari atas sampai ke bawah, dan api yang melewati dari atas sampai ke bawah itu tidak ada celah, malaikat longgar langsung lolos. Tidak tunggu dia seperti halnya kalau kita kena meleleh, itu kan dari luar sana, dari atas sampai ke bawah panasnya. Hari kaji ada seorang yang melewati sirat itu seperti kilat. Tadi saya sudah jelaskan. Ada yang seperti angin. Siapa dia? Siapa yang melewati sirat seperti angin? Ada yang tahu? Siapa mereka? Setelah dikaji wa al-qur'an rasulina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal amilin wal mus'alifin wa mukhlisin wa jami' al-mujahidin fi sabilillah rabbil wa tabi'in wa tabi'in wal ulama wal amilin wal mus'alifin wa mukhlisin wa jami' al-mujahidin, orang-orang mujahid, orang-orang fi sabilillah wal malaikatil muqarribin. Baru kita ini yang menyusun. Kita bagaimana caranya lewat sirat? Kita tidak mungkin melewati sirat seperti kilat. Kita tidak mungkin melewati sirat seperti angin yang menyambar. Tetapi ada juga orang yang tertati-tati melewati sirat, dan ada pula orang yang merayap. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti tertati-tati, ada yang seperti merayap, ada yang sepak kalolo, ada yang baru injak sudah jatuh, ada yang baru lihat sirat sudah pernah. Karena sirat itu di kanannya ada surga, di sebelah kirinya ada neraka. Jadi kalau kita lolos, kita masuk di surga. Kalau kita tidak lolos, maka masuk di dalam neraka. Isyarat. Coba-coba gitu. Apa yang kira-kira kita mau banggakan semua kira-kira? Jaga lisan kita. Jaga lisan. Dan terakhir di sini dikatakan, amal seseorang itu tergantung dari tanaman yang dia tanam. Sirat itu adalah hasilnya, jembatan itu adalah hasilnya. Orang kerja hari Senin sampai Sabtu, hasilnya ada tidak? Orang kerja kalau kantoran kan 1 bulan ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Orang kalau mau menunggu hasil senang atau tidak? Semangat, sebentar lagi ya. Itu orang yang susah hidupnya kalau mau dia tanggal 24, 25, 26. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 alhamdulillah masih ayam memakan. Itu. Masih kencang kotanya. Masih kencang kota HP-nya. Kalau sudah naik
habis di kotanya. Bimbang dulu. Makanya perjalanan kita yang terakhir adalah syirat. Jadi jangan begitu dulu bangga dengan sholat yang kita kerjakan. Kita tidak sholat atau tidak sholat tidak ada untungnya bagi Allah. Di sini juga satu kompak, di sini satu masjid, seandainya satu masjid tidak ada yang sholat, jangan mencerita sholat, tidak bersalawat saja sama Nabi, satu masjid ini tidak rugi Nabi tetap masuk surga. Hah? Tapi apa? Untuk siapa salawat kita ini? Bukan untuk Nabi. Orang yang membaca salawat itu untuk dirinya dan keluarganya. Enaknya itu orang baca salawat, bukan untuk dirinya saja. Nah, panggil juga keluarganya. Makanya majelis ilmu yang dibaca di dalamnya Syirat Nabawiyah, majelis-majelis ilmu yang ada dibaca, Maulid Diba misalnya, atau Maulid Jiltudror, atau Maulid Diaulami, atau Maulid Hafsi misalnya, itu dibaca. Apa perbedaan dari maulid ke maulid itu lain? Perbedaannya tidak ada, melainkan di situ diceritakan mulai dari lahirnya Nabi sampai berpulang ke rahmatullahnya Nabi. Siapa di antara kita yang senantiasa membaca salawat terus dari hari demi hari, dia perbaiki hidupnya, dia perbaiki rumah tangganya, dia perbaiki akhlak pergaulannya, kata-katanya, semua diperbaiki. Maka titian yang terakhir menunggu kita. Di manakah kita? Makanya banyak-banyak mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, yakin dan percaya, kita berada di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta sama Nabi, siapa yang cinta sama sahabat Nabi dan seterusnya, para ulama, maka juga kita akan nanti berkumpul bersama orang yang kita dicintai tadi. Berkumpul ki. Makanya kalau kita tidak bisa menyeberangi sirat dengan sirat seperti kilat, bergaul ki sama sahabat Nabi. Bagaimana cara bergaul sahabat Nabi? Kalau sudah kita sholat, kirimkan ki Al-Fatihah, Al-Qur'an Rasidin, kita bersahabat sama dia. Al-Fatihah ila arwahi wal Qur'an Rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Setiap hari sudah kita sholat baca ini. Walaupun kita banyak dosa, malu seorang Nabi yang dicinta sahabatnya kita tidak dipanggil. Kita juga ikut. Dia menangis sirat itu cepat. Kenapa? Karena kita ikut nimbrung. Sehebat apapun orang, bagaimanapun banyaknya uang, kalau tidak ada orang di dalam kita kenal, tidak masuk di polisi. Hah? Bagaimana pun hebatnya banyak suruh kalau tidak ada yang kita kenal juga tidak masuk di PNS. Disobok, dikenal tompi, balik-balik itu tidak dipungut biaya. Hah? Semua pakai uang. Begitu pun juga, bagi masuk surga, baru tidak ada kita kenal, disebut namanya Nabi kita tidak tahu, disebut namanya sahabat Nabi kita tidak tahu. Siapa namanya Nabi? Siapa namanya Nabi? Hah? Siapa namanya sahabatnya? 10 sahabat nama Nabi, siapa yang hafal? 1, 2. Itu yang 4 kali. Yang 6 yang mana? Sama yang hitam tadi saya sebutkan. Yang ke-6 Salman Al. Yang ke-7 kalau mau dikenal sama sahabat Nabi, kenal gini ya, bagaimana caranya? Sebut namanya di dunia setiap kali kita sudah sholat, kirimkan dia doa. Jangankan sahabat Nabi, dianjurkan juga setiap sudah sholat disebut nama-nama Israfil, malaikat, supaya apa? Kalau nanti di penjaga di pintu neraka, anak-anak yang biasa sebut nama. Kalau mau masuk neraka, masuk ke surga.
Makanya kalau kirim ke Al-Fatihah disebut-sebut namanya tuh Nabi Jibril, Nabi, sebut namanya supaya kita dikenal. Begitu topik kalau kita mau kenal. Enak itu masuk surga kalau mau kasih keluar. Malaikat Israfil kasih keluar saya pun neraka iman. Bisa disobot itu neraka? Tidak bisa. Malaikat maut saja mau disobot tidak ada dalam butuh tidak bisa. Makanya bagaimana kita bisa menyeberangi sirat itu? Tanamkan mahabbah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Semua jangan ada benci. Jangan tabur kebencian di dunia ini. Tabur kasih sayang, kelembutan, perhatian. Tabur saja. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang menghujat di sana kita jangan menghujat. Kalau ada orang mencaci di sana jangan kita ikut mencaci. Kalau ada orang yang jelek sifatnya jangan ikuti kejelekan sifatnya. Kenapa? Bukan itu yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bukan kita diukur. Kalau kita dicaci tidak apa-apa. Bahkan satu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bisakah saya mencari orang yang tidak senang sama saya? Nah, bisa, silakan. Ini sahabat tugasnya pergi cari orang yang tidak suka sama dia. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa saya amalku ini kurang. Jadi siapa yang membenci orang, yang rugi bukan yang dibenci. Yang rugi bukan yang dibenci, tapi yang rugi adalah yang membenci. Kebencian dibalas dengan kebencian, bangkrut kita. Benci, lawan dengan doa. Yang dilawan. Biar apa di orang? Jagalah hati, jangan kau modai. Jagalah hati. Naik jadi kalau ada orang curi kira-kira jujur bicara itu jujur. Jadi kalau ada yang cerita ini dibalas atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau ada yang lebih balik ini, lebih balik juga. Bagus ajaran tadi. Ajaran Yahudi. Ibu-ibu, alhamdulillah. Begini, sabar yang paling di bawah tingkatannya adalah sabar ketika kita diganggu sama orang, lantas kita ganggu juga itu orang karena kita duluan diganggu. Dibilang itu sabar yang paling di bawah tingkatannya. Makanya ibu-ibu, kalau ada yang cubit tidak sakit, jadi bilang ya Allah mudah-mudahan ini orang yang cubit dia bertobat. Tidak. Dia bilang ya Allah mudah-mudahan yang curiga ini ditabrak. Jadi begitu jamaah. Jadi insya Allah mari senantiasa kita memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Hidup kita di dunia ini hanya satu. Bagaimana kita bisa menyeberangi Sidratul Muntaha dengan mudah. Apa rahasianya? Cintai sahabat Nabi, cintai para sahabat Nabi, para ulama, para kiai, para habaib, cintai semua. Jangan tabur kebencian sama ulama. Kalau ada ulama yang salah kata, jangan kita ikut mencaci kalau kita tidak tahu persoalan. Jangan kita ikut mencaci kalau tidak tahu persoalan. Jangan kita benci karena karakter para ulama itu kalau menyampaikan bahasa ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang begini, ada yang begitu, berbeda-beda tujuannya, tapi sama maksud dan tujuan. Cuma suaranya saja yang berbeda, keras cara menyampaikan. Kita doakan Habib Mahar yang sekarang terbaring sakit di rumah sakit di penjara itu, jadi infus melalui informasi. Kita doakan para ulama-ulama kita yang ditangkap itu supaya diberikan kesabaran oleh Allah. Semoga para ulama-ulama kita yang telah beramal ma'ruf nahi munkar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syihab. Amin. Dan para habaib-habaib lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Beliau adalah batu-batu bumi. Jangan ada kebencian di antara satu dengan yang lain. Mari kita menabur kebaikan. Mari kita menabur kecintaan kita kepada para ulama. Tidak ada kebencian yang diajarkan oleh Nabi untuk dibalas dengan kebencian. Mari kita bacakan doa kepada para ulama kita. Semoga diberikan kesabaran dunia dan akhirat, diangkat penyakitnya dan disegerakan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah 32 tamami kulli syai'in hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaril Fatihah. Saya juga mendapat tugas ada jemaah yang mau mendoakan. Siapa namanya Ibu Sora? Ibu Sora. Ini didoakan apa ini? Sakit. Sakit. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah buat Ibu Sora. Nawaitu sifa'an min Allah Ta'ala lihilati Ibu Sora. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Itulah mungkin yang saya bisa sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak berbuat salah dan dosa. Ketika ada manfaat dan nasihat yang bisa kita petik di malam hari ini, kita dari Allah. Ketika ada pesan-pesan yang tidak bermanfaat di malam hari ini, itu datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.